Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal naimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan kita bertiga, ada Mas Roni, ada Pak Rosidi. Seperti video yang lalu, personilnya kita tambah lagi bersama Pak Rosidi karena kalau sudah bulan Ramadan begini bawaannya pengen melek terus Pak Rosidi ya. Kita pun buat video ini sudah hampir jam 2:30 subuh menjelang sahur ya, menjelang sahur. Nah, informasi buat teman-teman semuanya, bagi Anda yang berminat untuk mengikuti kelas online. Kalau kelas itu tidak hanya 1 kali pertemuan tapi di kita 10 kali pertemuan yang konsepnya sudah sangat keren ya, urut pembelajarannya, materinya juga urut, bahkan di sana diajarkan bagaimana cara mempraktekkan menjadi magnet uang atau menjadi magnet cinta sesuai dengan keilmuannya. Itu untuk yang online. Kemudian yang offline tanggal 4 Juni sekali lagi pendaftarannya sudah dibuka. Kalau yang online tadi pesertanya sangat terbatas, hanya 35 orang, dan yang offline itu di Yogyakarta tanggal 4 Juni di Ina Hotel. Sekali lagi tanggal 4 Juni. Untuk pendaftarannya dan lain-lain silahkan langsung cek link di deskripsi, nanti akan terkoneksi ke WA-nya admin. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini. Kita ngobrol lagi, kita sharing lagi. Saya kembalikan kepada Mas Roni dan Pak Rosidi. Silakan Mas Roni. Iya, baik, terima kasih sebelumnya nih. Nah, ini kita lanjut belajar nih karena ada hal yang menarik sebenarnya. Saya mengatakan sebuah fenomena sebenarnya. Artinya beberapa teman itu yang sudah ikut kelasnya Mas Bagus setelah beberapa bulan ya mungkin sekarang ada yang baru ikut 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan, itu alhamdulillah banyak yang sudah merasakan keajaiban ya. gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan juga ini dari yang dia belum ikut kelas ya. Dia menanyakan, kok yang ikut kelas ini sudah merasakan keajaibannya gitu, sedangkan saya yang belajar di YouTube kok kayaknya saya tahu nih, saya sudah ngikutin Mas Bagus melalui YouTube nih, tapi kok belum kayak merasakan keajaiban yang datang. Nah, yang menjadi pertanyaan kan kayak gini, sama-sama belajar, walaupun memang yang satu ada kelasnya, yang satu lewat YouTube nih. Tapi yang menjadi pertanyaan gini, kok ada teman-teman itu sudah merasakan keajaiban, tapi ada juga yang belum merasakan keajaiban. Nah, yang menjadi pertanyaan, sebenarnya apa yang membedakan antara teman-teman yang sudah mendapatkan keajaiban dan teman-teman yang belum mendapatkan keajaiban? Nah, kira-kira itu ada hal apa nih Mas Bagus? Apa nih pembedanya kayak gitu Mas Bagus? Baik. Ini kan berarti pertanyaannya sebenarnya bagaimana cara mendapatkan keajaiban, begitu ya? Ya, betul. Jadi nanti teman-teman bisa tarik sendiri pembedanya di mana gitu. Miss-nya di mana, kurangnya di mana. Iya. Baik, dulu saya sering mengatakan bahwa antara keajaiban dan logika itu tidak bisa disatukan. Kalau Anda masih maksimal menggunakan logika, keajaiban sulit untuk dicapai di waktu-waktu tertentu. Dan ketika keajaiban mampu kita logikakan, maka keajaiban tersebut sudah bukan lagi keajaiban, melainkan logika. Itu kenapa kalau sudah bicara keajaiban, buang jauh-jauh logikamu. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, harus timbul dulu sebuah kesadaran. Sadar bahwa Allah sudah menganugerahkan kekuatan di dalam diri manusia. Saya pernah bilang unlimited, dalam artian unlimited itu begini. Hampir apapun yang diinginkan manusia, baik itu secara sadar maupun tidak, itu bisa ditarik. Itu kan kekuatan, alat itu sebenarnya sudah Allah berikan dalam diri kita yang disebut dengan hati. Nah, tinggal program hatinya seperti apa kan begitu. Pertanyaan lagi, nah untuk sadar itu seperti apa sih? Sadarnya sendiri itu sadar akan apa kan gitu.
Ya sadar akan kekuatan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sadar bahwa sebenarnya penghalang yang paling utama kebanyakan luka batin. Oke, kemudian doktrin-doktrin atau informasi atau data yang ada di dalam diri itu bertolak belakang dengan apa yang diinginkan saat ini. Katakanlah rezeki, ya, katakanlah rezeki. Tetapi doktrinnya itu penolakan terhadap rezeki. Banyak, seringkali saya bahas ini di YouTube ini. Contoh kalimat sederhananya, hidup itu tidak perlu kaya. Yang penting cukup, katanya kan. Nah, cukup itu lebih mengarah di dalam hati kita ya. Ya pas-pasan banget gitu loh. Ya, standar banget. Nah, itu yang harus disadari bahwa itu adalah sebuah program yang salah. Tidak salah di saat kita dapat informasi itu, zamannya berbeda. Tapi kali ini buktinya kita pusing. Akhirnya ketika kita membutuhkan sesuatu jatuhnya pada hutang. Nah, sementara seringkali saya katakan bahwa hutang adalah penyakit. Ya, kalau sudah penyakit membawa dampak yang buruk kan begitu. Nah, itu sebenarnya apalagi teman-teman hari ini yang merasa dirinya punya hutang, itu masalah banget. Akhirnya butuh keajaiban karena logikanya sudah nggak cetok, orang Jawa bilang. Nggak jangkau, nggak nyampe untuk menyelesaikan itu. Akhirnya butuh keajaiban. Nah, keajaiban sendiri itu bisa diraih oleh sebuah kesadaran. Sadar bahwa itu sebuah tindakan yang salah, pengakuan kepada Allah. Ya, kalau bicara luka batin dengan apa tadi yang saya sebutkan, doktrin di masa lalu itu perlu damai, perlu didamaikan. Prinsip-prinsip di masa lalu itu perlu didamaikan dan membangun sebuah prinsip baru yang berhubungan dengan keinginan kita. Katakanlah rezeki dan lain-lain. Hidup itu penuh dengan keajaiban. Karena lahir saja sudah ajaib. Proses hidup sampai detik ini juga sudah ajaib. Sebenarnya kita hidup bersandingan dengan keajaiban itu, Mas. Oke. Nah, bukan cara mengatasinya. Kiat-kiat yang harus dilakukan ketika kita bicara tentang doktrin yang salah, prinsip yang salah, kemudian luka batin, ya harus ada pengakuan. Nah, mengakunya kepada siapa? Kepada Allah. Seperti itu. Jadi untuk mendapatkan keajaiban pertama harus yakin. Ya Mas ya. Keyakinan itu tumbuh karena sebuah kesadaran. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah. Sadar bahwa apa? Bahwa saya ternyata belum memenuhi syarat untuk mendapatkan keyakinan itu. Gitu. Ada sebuah program yang harus dirombak total di dalam diri, di dalam bawah sadar. Gitu. Jadi kalau sudah dirombak, disadari akan kekuatan yang sudah Allah berikan ke dalam diri kita, insya Allah keajaiban itu akan datang secara bertubi-tubi. Kalaupun tidak bertubi-tubi tapi bertahap, maka ahanya ada. Sebenarnya pintu pertamanya itu yakin, Mas. Nah, untuk yakin harus paham ilmunya, Mas. Gitu. Walaupun belajar di YouTube kok nggak ada, Gus. Tapi kalau mau perhatikan komentar-komentar teman-teman untuk video yang baru upload kemarin saja, itu sudah ada yang testimoni di sana. Ada tagihan tanggal 3 April dan lain-lain, barusan saya baca. Itu sudah terjadi gitu. Tapi saya yakin dari 1.000 orang mungkin hanya beberapa orang kalau bisa dapat keajaiban setelah dapat edukasi dari YouTube, Mas Ron. Gitu. Tapi kalau sudah ikut pembelajaran itu beda, Mas Ron. Beda. Bukan beda materinya mungkin sama tapi ada tambahan-tambahan yang khusus yang tidak saya expose di YouTube. Nah, di seminar adalah cara menanggulanginya. Seperti itu. Semoga menjawab, Mas Roni. Ada sambungan? Oke, menyambung, Gus. Artinya untuk sampai pada tahap kita mendapatkan keajaiban itu yakin, punya kesadaran. Artinya kesadaran menjadi pintu gerbang utama untuk menuju terkabulnya keajaiban yang kita inginkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah strategis yang bisa kita lakukan, teman-teman nih dan kita juga, karena kan ada yang ikut di kelas dan hanya nyimak di YouTube. Bisa dijepret mungkin pembedanya mungkin kenapa yang di kelas lebih cepat karena mungkin ada yang dirombak di sana, ibarat motor betul-betul di servis gitu. Nah, bagaimana kita ini yang belum ikut kelas mungkin bisa disampaikan juga
langkah-langkah strategis seperti apa sih sampai pada tahap punya kesadaran diri gitu. Kesadaran yang seperti apa sih? Baik. Terima kasih Pak Rosidi. Nyambung banget ini pertanyaannya. Hampir saya tadi mau menjelaskan itu. Saya pikir tidak ada pertanyaan berikutnya. Baik. Ini satu materi, satu pembahasan ini. Pada kesimpulannya kan begini, bagaimana cara merombak atau mengaplikasikan dari apa yang saya jelaskan atau saya jawab dari pertanyaan Mas Roni tadi kan, kesadaran. Ya, betul. Dan lain-lain. Baik, tadi saya mengatakan kesadaran akan prinsip yang salah. Oke, kemudian luka batin itu harus healing, harus penyembuhan. Saya mau jujur aja deh, Ada dua tipe manusia. Tipe pertama dia bisa mengatasinya sendiri. Lewat YouTube, dia langsung praktek. Tetapi ini sedikit sekali, Pak Rosidi, sedikit sekali orang seperti ini. Yang kedua, seukuran saya saja, saya butuh mediator maksudnya. Saya perlu tangan seseorang. Saya perlu lisan seseorang untuk mencapai di level pertanyaan Pak Rosidi tadi, kesadaran ataupun healing dan lain-lain. Nah, dalam hal ini pertanyaan Pak Rosidi ini kan ada yang berhasil, ada yang tidak. Iya kan? Nah, kalau dirasa mengaplikasikannya sendiri tidak berhasil, Anda butuh tangan seseorang. Nah, akhirnya beberapa teman yang sudah mengikuti seminar saya, mengikuti kelas-kelas saya, mereka menganggap bahwa medianya adalah saya. Gitu. Nah, di seminar di seminar saya menggunakan satu cara, yaitu sentuhan jiwa. Sentuhan jiwa. Saya yakin banget yang namanya keajaiban itu bisa diundang, Pak. Jadi yang saya lakukan adalah penyampaian materi, tetapi tanpa kalian sadari di seminar saya membuka sebuah pintu kesadaran. Sadar bahwa kamu tuh penting. Gitu. Impianmu tuh bisa banget kamu raih. Goalmu dengan cara ajaib itu bisa kamu raih. Sadar banget bahwa prinsip yang kamu dapat di zaman dulu melalui sebuah informasi atau data itu sebuah prinsip yang kurang tepat dipercayai di zaman sekarang, di zaman seperti ini. Saya memberikan pandangan, kemudian saya berikan sebuah kesadaran baru bahwa kamu punya kekuatan dalam dirimu. Kadang-kadang perlu bukti, teman-teman, ya kan? Nah, buktinya sudah banyak, di pembelajaran saya juga sudah banyak. Ketika kesadaran itu muncul, saya diberikan ruang untuk menjelaskan, saya diberikan ruang untuk masuk ke dalam jiwa mereka. Itu mulai terbuka, Pak Rosidi. Itu untuk prinsip. Kemudian bagaimana tentang luka batin? Sementara tadi kan saya di awal juga sebutkan bagaimana cara atau kiat-kiat membereskan luka batin ini. Tadi saya kan bilang pengakuan. Cuma Anda kan tidak paham. Nih teman-teman yang nonton ini, apa yang harus saya akui, Gus, kepada Allah? Banyak. Ketika di mediasi, saat saya baru ngomong 3-5 poin, luka kalian, luka batin kalian, kesadaran kalian, di situ nangis. Nah, ketika nangis itu sebuah simbol bahwa dirimu ada penyesalan. Bahkan ada satu perintah, ketika berdoa menangislah. Sebagai bentuk percepatan, itu bisa dijadikan alat percepatan. Nah, untuk menggiring orang agar menyesal terhadap prinsip-prinsip atau luka batinnya, itu kan tidak mudah. Akhirnya butuh seseorang. Nih fungsi para motivator, healer, statusnya healer Mas Roni namanya ya, penyembuh, sebagai penyembuh. Dalam pembelajaran saya disebutnya dulu mu'allij, orang penyembuh. Nah, kalau sudah datang ke seminar rata-rata, Pak Rosidi kan kemarin di Jakarta merasakan ya, letak pembedanya antara online dan offline di mana. Jelas banget. Saya menyentuh Pak Rosidi secara langsung. Dulu Mas Roni 2 tahun yang lalu pun saya menyentuh secara langsung. Di situ saya punya cara-cara khusus yang memang hanya seorang penyembuh yang bisa. Gitu loh. Cara-cara khusus bagaimana saya masuk ke dalam ruang hatimu, ke dalam jiwamu, kemudian membuat kamu menyesal. Seperti kayak begini. Kita cuci sebuah prinsip atau luka batin itu. Sehingga timbul sebuah kesadaran, luka saya ini gak penting.
Saya sadar ketika saya luka saya nggak bisa raih goal saya. Gitu loh. Ketika saya tidak mengatasi dengan cara disembuhkan, ini bukan fisik, maaf, mendingan sakit fisik kalau disuruh milih loh ya. Harus choice, harus milih salah satunya. Saya memilih luka kegores silet di kaki saya daripada harus saya kegores di hati saya. Efeknya itu loh Pak Rusidi. Efeknya itu liar. Hidup saya berantakan, keluarga saya berantakan, berantem terus, rezeki saya jauh. Itu kan kesadaran. Oh ternyata ketika saya menata hati, dan harus saya menata hati, saya nggak boleh ada luka, rezeki saya datang. Nah itu butuh tangan-tangan khusus Pak Rusidi. Sehingga saya berkesimpulan, saya diperintahkan oleh beberapa guru buat seminar. Tolong mereka. Jadi ini sebenarnya sebuah sarana, sebuah wadah untuk membuka kesadaran dan dengan mudah mendapatkan keajaiban. Dengan mudah. Saya bilang dengan mudah. Mas Roni, saya pikir kita malu juga kalau kong kali kong jadi bohong ya ceritanya. Ketika selesai dari seminar, Mas Roni merasakan, Mas Roni juga gencar, banyak teman-teman yang sudah ikut seminar yang WA ke Mas Roni, dahsyat dan lain-lain. Bagi saya ya syukur, saya sangat bersyukur akan itu. Ternyata kita berhasil Mas Roni membuat kehidupannya menjadi ajaib. Bahkan yang tadinya musuhan tiba-tiba ditelepon, ya dengan mertuanya, dengan saudaranya tiba-tiba ditelepon kembali rukun. Jadi jawaban untuk pertanyaan Pak Rusidi adalah dengan mengakui bahwa efek dari saya menyimpan luka batin ini, kalau misalkan dilakukan sendiri tidak bisa, berarti butuh media. Dokter aja kalau sakit dicari dokter yang lainnya kok. Nggak mungkin disuntik sendiri kan begitu. Kan begitu, nggak mungkin. Itu artinya Anda perlu datang ke seminar-seminar atau datang ke hipnoterapi atau cari ustadz yang bisa membuka kesadaran itu. Gitu. Sehingga bisa sadar. Kalau sadar ajaib aja hidupnya. Seperti itu Pak Rusidi. Tambahan sedikit, artinya bukan karena ada ilmu yang ditutupin. Kenapa tidak dipublish di YouTube seperti itu ya? Jelas permasalahannya karena memang tidak bisa dilakukan. Memang harus ketemu gitu ya. Iya. Betul. Kenapa harus ikut seminar artinya begitu. Iya. Karena memang tidak cukup hanya dengan belajar YouTube teorinya saja. Ya. Walaupun ada, mungkin dari 1000 ada 1-2 orang yang bisa. Iya. Pasti punya basic keilmuan itu Pak Rusidi. Pasti punya basic keilmuan. Jadi dia mau matengin nyolong-nyolong ilmu lah di YouTube gitu. Nyolong-nyolong ilmu. Ini kayaknya bagus banget. Saya juga nonton yang lainnya. Oh, iya ya. Cakep nih ilmunya gitu loh. Seperti itu. Makanya dulu saya juga sering ikut, pernah ikut juga penyembuhan dan saya pelajari seperti ini. Gitu. Nah, saya sadar ada beberapa hal yang tidak bisa saya lakukan sendiri. Sebenarnya teman-teman sekarang, saya mau jujur aja deh. Kenapa sih kok harus ikut seminar? Ini psikologismu. Apalagi targetmu adalah karena itu ya. Iya. Apalagi targetnya magnet uang. Yang harus dibenahi adalah mental. Maaf 1000 maaf. Maaf 1000 maaf. Ini bulan puasa saya minta maaf. Kalau mentalnya masih miskin, keinginannya kaya kuat, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus berani berinvestasi untuk dirimu sendiri. Gitu loh. Investasi maksudnya begini. Ya infaknya untuk saya, untuk si pembelajar, untuk si pengedukasi, edukatornya. Ya kan? Tapi manfaatnya itu loh, pada dasarnya Anda itu fisiknya saja berinfak pada edukatornya. Tapi hakikinya Anda sedang berinfak untuk dirimu sendiri. Masa untuk dirimu sendiri saja pelit kan begitu, maaf ya. Maaf ya seperti itu. Untuk diri sendiri saja pelit. Seperti gini. Contoh sederhana. Ini pertanyaan Mas Roni kemarin yang saya jawab akhirnya. Berkembang Mas Roni ya sekarang, penipuan dan lain-lain. Dengan kedok jual ini jual itu ya. Keluar modal berinvestasi deposit dengan 1 juta. Padahal sama-sama untung-untungan itu. Bisa profit bisa loss. Kan begitu Mas Roni.
Tapi di sini Allah yang menjanjikan, tadi sistem yang menjanjikan. Allah yang menjanjikan ketika engkau bersedekah dibalas berlipat-lipat oleh Allah. Tetapi hatimu berat untuk bersedekah. Padahal sebenarnya sedekah itu hakikinya untuk diri sendiri. Saya bersedekah kepada siapapun gitu. Sedekahnya untuk dia, tapi saya sangat sadar, balik lagi kesadaran Pak Rusdi, sangat sadar bahwa sedekah itu untuk saya. Yang dibalas saya. Gitu Pak Rusdi. Ya, Mas Roni ya. Jadi yang harus dibangun adalah sebuah kesadaran. Memang ada tipe-tipe orang, tapi sedikit banget seperti yang Pak Rusdi sampaikan tadi. Butuh seseorang. Saya sakit aja saya cari dokter Pak Rusdi. Nggak saya sembuhkan sendiri, nggak bisa Pak Rusdi. Ya itulah simbiosis mutualisme. Gitu. Makanya itu menjadi alasan kuat kenapa kita harus datang ke seminar, harus ikut ke seminarnya gitu kan. Iya. Nah memang tidak cukup, ada sesuatu yang memang tidak bisa hanya dengan disampaikan. Iya, tidak bisa. Ada beberapa hal dan banyak hal sih sebenarnya. Tidak bisa hanya dengan disampaikan di YouTube dan lain-lain. Untuk mempraktekannya itu loh yang sulit Pak Rusdi. Ya. Siap. Gitu. Kan cukup menjawab, Gus. Ya, kan ada istilah brainwash, cuci otak dan lain-lain. Brainwash itu bagus kalau dicucinya memang tujuannya untuk kebersihan, untuk kebaikan maksudnya. Gitu. Nah seminar itu tidak melulu punya saya, siapa aja silahkan gitu loh. Yang penting srek bagi Anda. Jangan belajar di tempat yang Anda tidak srek, percuma. Buang-buang energi, buang-buang uang. Tapi kalau saya suka pada si Ustadz ini, saya mau belajar ke dia. Gitu. Hanya modal suka saja itu bisa jadi solusi. Seperti itu. Semoga menjawab Pak Rusdi ya. Mas Roni, ada lagi? Cukup? Ya, sementara cukup ini dulu. Nanti bisa kita sambung lagi jika ada pertanyaan yang baru. Siap. Terima kasih buat Mas Roni, Pak Rusdi. Semakin banyak pertanyaan, semakin pintar kita. Gitu loh. Tapi begini ya, sebagai penutup dari saya nih. Gimana caranya ilmu itu benar-benar bisa ngendap di dalam hati kita? Itu pertanyaan terakhir. Saya jawab satu. Diulang-ulang. Diskusi seperti ini diulang-ulang. Belajar di sebuah tempat diulang-ulang. Itu kenapa kita buat online-nya saja itu 10 kali pertemuan. Karena saya sadar nggak mungkin 1 kali pertemuan Anda bisa goal. Ya mungkin lah bisa bicara takdirnya Allah itu. Gitu. Tapi alangkah eloknya, alangkah baiknya keajaiban datang karena memang paham ilmunya. Seperti itu Mas Roni ya. Pak Rusdi, terima kasih, semoga menjawab. Kita pamit. Siapa sih namanya biar pada kenal semuanya nih di YouTube. Sing ganteng, jenggotan sinten? Saya bilang yang ganteng loh. Ya, Pak Rusdi kok langsung obah begini. Siapa aja saya mah. Satunya siapa? Ya, saya Roni Hendrawan. Oke, dan yang dari Jogja yang sangat awet muda siapa? Saya Rusdi. Jangan dipanggil Bapak ya. Jangan. Masih muda ya? Mas Rusdi. Baik. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Adzaifilullah, dan kami semuanya miskin ilmu, lemah dalam pengetahuan, masih terus ingin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.